Kamu duduk di mobil, lagi nunggu lampu lalu lintas berubah hijau. Udara panas banget hari ini. Kota ini serasa mau meleleh. Kamu melihat lampu lalu lintas dan sadar lampu itu berubah bentuk. Ada tetes-tetesan yang jatuh ke bawah. Kamu nggak percaya dengan apa yang kamu lihat. Jadi, kamu ngucek-ngucek mata dengan telapak tangan dan menyadari cincin perakmu perlahan mengalir dari jarimu. Kamu teriak ketakutan karena mengira logam cair ini akan membakar kulitmu, tapi ternyata enggak. Lampu lalu lintas di depan sudah habis mengalir ke bawah. Kamu mau menginjak pedal gas, tapi yang ada di bawah kakimu cuma cairan. Sabuk pengamanmu tiba-tiba kendur, dan mobilmu perlahan melorot. Kamu membuka pintu, tapi pintunya jatuh begitu saja. Kamu keluar dari mobil dan melihat mobilmu perlahan meleleh. Roda, bodi birunya, detail interiornya, mesinnya, semua berubah jadi cairan. Cuma ban, barang dari plastik, kursi, karpet mobil, dan kacanya yang tetap utuh. Kamu mendengar teriakan dari belakang dan melihat semua mobil di sekitarmu juga mencair. Kamu mau merekamnya, tapi HP-mu juga mencair. Yang tersisa cuma layar kaca dan casing plastiknya. Semua logam di sekitarmu mencair. Lampu jalan dan halte bus berubah jadi cairan. Tiba-tiba suasana menjadi tenang. Klakson mobil, bisingnya jalan raya, sirene, asap knalpot, dan raungan mesin semua menghilang. Sungai logam cair mengalir di jalanan dan kamu berada di tengah-tengahnya. Aliran logam ini membawa ban dan perintilan mobil lainnya. Orang-orang berjatuhan dibuatnya. Lalu, suara rendah dan keras terdengar di seluruh penjuru kota. Orang-orang berlari keluar dari mal, perpustakaan, kafe, rumah, dan pusat bisnis. Genangan muncul di sekitar perumahan. Setiap bangunan dilengkapi struktur logam, tiang, dan fondasi. Dan sekarang, semuanya meleleh dan mengalir menembus beton. Logam mencair perlahan, jadi orang punya waktu untuk mengungsi dari kota. Semua bangunan runtuh dan membuat debu beterbangan. Penutup selokan mengalir ke bawah. Sistem saluran pembuangan kota mencair. Air yang bercampur logam cair meluap ke jalanan dan orang-orang terpaksa berenang di dalamnya. Mereka menggunakan ratusan ribu ban karet sebagai pelampung. Seseorang bahkan naik papan selancar. Koin cair mengalir keluar dari dompetmu. Ratusan mesin ATM di sekitar kota mencair. Jutaan uang kertas tenggelam dalam aliran logam. Semua cadangan emas jadi cair dan melukis kota dengan warna kuning. Ribuan surat mengambang di dalam kotak surat cair. Semua pusat data, komputer, dan server menjadi bagian dari aliran logam besar ini. Seketika, semua informasi digital di dunia menghilang. Televisi, konsol game, taman hiburan ikut meleleh. Pemancar radio, telepon, kabel listrik, kabel, dan koneksi internet menghilang. Jutaan ton logam membanjiri jalanan lalu tumpah ke sungai dan lautan. Airnya berubah perak kehitaman. Dalam satu hari, orang-orang kehilangan semua teknologi modern dan kembali ke zaman batu. Sungai logam membanjiri kota. Orang-orang berlari ke pedesaan. Sepeda, motor, dan bentuk transportasi lainnya menghilang. Penduduk kota nggak dapat listrik lagi dan terputus dari segala hal yang bertenaga listrik. Menetap jauh dari kota pun juga nggak aman. Logam juga tersembunyi di dalam pegunungan dan di bawah tanah. Karena sekarang semuanya jadi cair, tanah dan bebatuan ikut berubah bentuk. Beberapa gunung hancur, layaknya es krim sebesar bukit yang mencair. Gempa bumi mengguncang tanah di seluruh dunia. Aktivitas seismik membangunkan gunung berapi yang memuntahkan banyak sekali lava dan menutupi langit dengan abu. Magma vulkanis yang mengandung banyak logam cair sekarang nggak mengeras. Kolam lava dingin terbentuk di sekitar gunung berapi. Orang-orang belajar untuk hidup dalam kondisi baru ini. Mereka membangun rumah dari plastik dan kayu, menggunakan tali dan lem untuk menyambungkan bahan-bahannya. Kini, kamu bisa menyalakan api menggunakan kayu dan batu dengan mudah. Orang-orang menempa kaca agar lebih kuat. Mereka membuat kapak dan peralatan lain dari kaca dan batu keras. Tapi, peralatan seperti ini mudah hancur dan patah. Kamu belajar cara membangun rumah galian. Kamu membasahkan tanah dan menggunakan papan kayu untuk menopang langit-langit dan dindingnya. Hampir seluruh populasi bumi kini tinggal di bawah tanah agar bisa tetap hangat pada musim dingin. Tapi, kita nggak mungkin hidup kayak gini untuk waktu yang lama karena gempa bumi makin sering. Kereta kayu muncul lagi di jalanan. Masalah pangan dimulai sebab logam yang meresap ke dalam tanah mengganggu pertumbuhan tanaman. Banyak orang tinggal di dekat laut. Saat terjadi gempa bumi, mereka naik rakit kayu atau perahu karet dan berlayar jauh dari pantai. Untuk menempuh jarak jauh, orang-orang terbang naik balon udara.
Kamu bahkan bisa sampai ke kota sebelah kalau angin nggak menerbangkanmu ke arah lain. Mengirim surat ke negara lain menjadi mustahil karena hilangnya jalur kereta. Orang-orang harus berjalan jauh dan lama, serta hidup kayak nomaden. Kamu pakai surat merpati untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang tinggal di kota tetangga. Sulit untuk mendapatkan makanan dan hidup pada musim dingin tanpa listrik, tapi harapan masih ada. Para ilmuwan tidak bisa menemukan penyebab perubahan logam ini tanpa peralatan teknis. Tapi mereka membuat teori yang mengatakan logam telah berubah pada tingkat molekuler. Molekul-molekul logam saling menjauh dan ini menyebabkan pencairan. Untuk menyatukan semuanya kembali, kita harus menghubungkan molekul logam ini lebih dekat satu sama lain. Dan orang-orang butuh arus listrik untuk ini. Untungnya ada banyak daya listrik dari langit. Setiap hari, petir menyambar di suatu tempat. Kamu cuma perlu menangkapnya. Para ilmuwan membuat wadah plastik dan mengisinya dengan logam cair. Semua wadah dihubungkan dengan kawat karet yang berisikan tembaga cair di dalamnya. Tembaga adalah salah satu logam konduktor terbaik. Di lapangan besar, orang-orang menaruh ratusan kontainer seperti ini. Awan berkumpul, badai dahsyat dimulai. Petir menyambar tanah beberapa kali dan akhirnya menyentuh kontainer. Arusnya mengalir ke kawat tembaga dan muatannya mengalir ke semua tangki. Reaksi berantai dimulai. Saat badai berakhir, orang-orang punya wadah berisi logam padat. Berhasil! Kini, kita punya beberapa ton logam biasa. Para ilmuwan mengirimkan surat merpati untuk menyebarkan kabar ini. Tak lama, orang-orang di seluruh dunia mulai berusaha menangkap petir. Logam yang dihasilkan cukup untuk membangun peralatan seadanya guna membangun pembangkit listrik. Para ilmuwan menggunakan listrik dari pembangkit listrik untuk mengubah logam menjadi magnet kuat. Besi cair, tembaga, dan aluminium telah meresap jauh ke tanah dan lautan. Untuk mengeluarkannya dari sana, orang membangun stasiun penambangan logam. Pertama, mereka membuat lubang yang dalam di tanah, lalu menurunkan magnet besar ke sana. Logam cair bergerak melewati tanah dan menempel ke magnet ini. Orang-orang menggunakan bahan yang sudah diekstrak ini untuk membangun stasiun magnetis baru. Mereka membangunnya di seluruh dunia. Magnet besar muncul di laut, sungai, dan lautan. Orang-orang memompa semua logam cair keluar dari air dan memadatkannya dengan muatan listrik. Kemudian, orang-orang membuat peralatan logam seperti kapak, gergaji, peralatan mesin, paron, sampai roda. Kemudian, mereka membuat alat pendiri rumah dari logam. Hidup perlahan membaik. Orang-orang membuat rantai, sepeda, dan membangun kembali pabrik. Jalur kereta kembali dan mereka berhasil meluncurkan kereta pertama. Era industri baru kembali datang. Besi, nikel, dan aluminium lebih mahal dibanding emas karena permintaannya yang besar. Selain itu, memisahkan tembaga cair dari perak cair dan operasi pemisahan logam lainnya adalah tugas yang sulit. Harga pun makin meningkat. Saat logam padat mulai berlimpah, harganya kembali turun. Sebelumnya, untuk mendapatkan besi, orang menggali tambang yang dalam untuk mengekstraksi biji besi. Sekarang, logam berbentuk cair dan mengalir sendiri berkat kekuatan magnetis. Kamu bisa menancapkan magnet panjang di tanah di halaman belakang rumah, dan keesokan harinya, magnetmu terlumuri besi. Penambangan logam yang mudah mempercepat pertumbuhan teknologi. Sekarang, kamu tidak perlu tungku untuk melelehkan baja atau perak. Kamu sudah mendapatkannya dalam bentuk cair. Kamu juga bisa menuangkan logam ke dalam stopless dan menyimpannya selama dalam bentuk cair. Dan muatan listrik bisa memadatkannya. Pesawat dan kapal pertama muncul. Ekspor dan impor barang internasional sepenuhnya pulih. Tapi, hal tercepat yang dipulihkan orang-orang adalah saluran listrik dan internet. Dalam 1 abad, umat manusia telah berhasil membangun kembali teknologi modern.